sebelum memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Angel. Bu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, jadi materi kita pada hari ini adalah sistem Koordinasi. Bagus Angel. Jadi sistem koordinasi ini terbagi atas 3 subbab. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sistem indera, dan yang ketiga adalah sistem hormon. Nah, pada sistem saraf ini terbagi atas 2, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat ini terbagi atas otak dan juga sumsum belakang. Dan sistem saraf tepi ini terbagi atas saraf kroniospinal dan juga otonom. Nah, selanjutnya subbab kita yang kedua ada sistem indera yang tersusun atas indera Penglihatan, pengecap, pencium, perasa, pendengar. Bagus. Dan yang terakhir adalah sistem hormon yang tersusun atas kelenjar hipofisis, tiroid, dan paratiroid serta adrenal dan Pankreas. Baiklah Nana, Ibu tadi lupa ya buat absen kalian. Astaga, maafkan Ibu ya. Ya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan absen ya. Oke, Bu. Linda, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. baik hadir. Leoni, Hadir, Bu. Iren, Iren izin, Bu. izin ya? Iya, Bu. Izin. Lalu Johan, Alfa, Bu. Alpa. Robi, ada yang tahu Robi Nggak kemana? tahu, Bu. Nggak tahu. Kayaknya dia bolos deh. Dia tadi dia pergi kantin. Robi ini jarang masuk ya? Iya, Bu. Dia Tolong emang ya orangnya buat pemalas. kalian yang tahu rumahnya Robi atau kenal atau apalah pokoknya sama dia kan, tolong kasih tahu ke dia ya, tolong jangan suka nggak Bolos. masuk sekolah gitu ya. Baik, Soalnya baik, nggak baik. bagus. Baiklah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sistem saraf. Jadi sistem saraf itu berfungsi untuk menerima informasi dari semua bagian tubuh. Nah, selain sistem saraf ini berfungsi untuk menerima semua informasi dari bagian tubuh, dia juga bisa menganalisis dan menyimpan informasi serta mengirimkan perintah berdasarkan informasi yang dapat diterimanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian tahu apa-apa saja struktur yang ada di dalam sel saraf? Coba silakan Angel sebutkan. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel, ketiga nukleus, keempat akson, kelima selubung mielin, keenam sel Schwann, ketujuh nodus Ranvier, dan kedelapan ada ujung akson, Bu. Bagus. Jadi kalian semua sudah tahu kan apa-apa saja yang tadi sudah disebutkan Tahu, Bu. oleh Angel? Tahu. Bagus. Jadi sekarang menurut fungsinya itu, neuron itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron multipolar. Jadi di mana neuron sensorik ini membawa rangsangan dari suatu reseptor ke suatu sel saraf pusat. Sedangkan pada neuron motorik ini, dia itu membawa influx dari sistem saraf ke sistem pusat atau efektor. Kemudian untuk neuron multipolar, dia itu menghubungkan neuron-neuron ini ke dalam sistem saraf atau sistem pusat lainnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya itu kita masuk pada masih materi yang sama, yaitu sistem saraf. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa sistem saraf itu terbagi menjadi 2. Ada yang masih ingat? Saraf pusat dan saraf. Ya, betul sekali Leoni. Jadi sistem saraf pusat itu contohnya tadi seperti apa? Otak dan sumsum belakang. Pintar. Jadi ada yang bisa menjelaskan apa itu fungsi otak? Mungkin Angel Leoni? Untuk menerima rangsangan sensorik Ya, betul. Ada lagi? dan memproses atau mengatur tanggapan terhadap rangsangan. Iya, betul. Coba Angel ulang kembali.
Apa yang dijelaskan oleh Leoni? Fungsi otak. Fungsi otak adalah menerima rangsangan sensorik Ya. dan memproses atau mengukur tanggapan terhadap rangsangan. Iya, betul sekali. Jadi fungsi otak tadi sudah dijelaskan oleh Angel dan Leoni bahwa fungsi otak itu yang pertama menerima rangsangan sensorik dan yang kedua memproses atau mengatur tanggapan terhadap suatu rangsangan. Jadi di sini otak itu terbagi menjadi otak depan, otak tengah dan juga otak belakang. Ada yang bisa menjelaskan apa itu otak depan? Maksudnya apa yang berkaitan gitu? Berkaitan Bu. dengan Ya, silakan Indah. Berkaitan dengan kepandaian dan daya ingat. Ya, lalu otak tengah ada yang bisa menjelaskan? berkaitan dengan pusat pendengaran. Iya, selanjutnya otak belakang. Mengatur keseimbangan serta posisi tubuh. Iya, pintar sekali. Selanjutnya itu kita masuk pada sistem saraf tepi. Nah, di mana sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan secara tidak sadar. Jadi, sistem saraf sadar ini dia itu seperti menyampaikan rangsangan pusat melalui atau menuju suatu reseptor. Nah, sedangkan pada sistem saraf tidak sadar ini, dia itu tidak menyampaikan apa-apa. Maksudnya dia itu kayak tidak menerima suatu informasi sehingga tidak dapat diteruskan kepada suatu rangsangan yang lain atau tidak dapat meneruskannya ke otak. Nah, jadi di dalam sistem saraf tidak sadar dan sadar ini itu memiliki dua sifat kerja, yaitu otonom. Nah, di dalam otonom ini terbagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Ya. Jadi saraf simpatik ini dia ini seperti merangsang kerja suatu organ. Nah, sedangkan pada saraf parasimpatik ini dia itu hanya menghambat pada kerjanya suatu organ. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi sistem indera. Jadi di mana tadi sistem indera itu terdiri dari bagian bentuk saraf yang berguna untuk menerima rangsangan yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Nah, contohnya tadi kan sudah kayak Ibu jelaskan pertama. Di situ ada Penglihatan, pengecap, pencium, perasa, dan pendengar. Nah, coba kalian sebutkan contoh-contoh dari masing-masing ini nih. Nah, penglihatan contohnya seperti mata. Nah, pengecap, lidah, coba tadi apa? Penglihatan itu seperti mata, mata. Lalu pengecap, lidah. ya betul nggak lidah? Betul ya? Betul, Bu. Lidah. Lalu pencium, Hidung. ya hidung. Nah, perasa, Kulit. ya kulit ya, seperti kayak sentuhan itu kulit. Lalu pendengar itu Telinga. bagus sekali, telinga. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa-apa saja itu contohnya? Tahu, Bu. Bagus. Selanjutnya kita masuk pada materi subbab yang terakhir, yaitu sistem hormon. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan juga bahwa sistem hormon itu tersusun dari kelenjar hipofisis, tiroid, Dan paratiroid, Lalu? serta adrenal dan pankreas. ya betul sekali. Gimana? Apa namanya yang tadi ini? Sistem hormon itu dia yang pertama ada kelenjar hipofisis. Fisis. Nah, di mana kelenjar hipofisis ini dia itu bekerja untuk mengendalikan kelenjar buntu. Nah, kelenjar ini terletak di bawah otak besar. Ya, jadi kelenjar hipofisis itu terletak di bagian atau di bawah otak besar. Besar. Ya.
Nah, selanjutnya itu kita masuk pada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini berjumlah sepasang dan dia terletak pada bagian atas atau pangkal apa namanya? Bukan, pangkal tengkorak kita ya. Jadi selanjutnya itu ada kelenjar apa tadi? Paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini dia itu terletak di dekat kelenjar tiroid. Jadi dia itu berdekatan sama kelenjar tiroid ya. Selanjutnya itu ada kelenjar yang terakhir apa? Adrenal dan pankreas. Ya, adrenal. Nah, adrenal ini ada yang tahu terletak di bagian mana? Nggak tahu? Nah, jadi kelenjar adrenal ini terletak di bagian atas ginjal. Ya. Jadi kelenjar adrenal ini terletak di bagian atas ginjal. Sedangkan kalau kelenjar pankreas ini dia terletak di bawah suatu lambung. Nah, jadi coba apa namanya? Kalian ingat-ingat kembali apa tadi? Ini kan kayak hipofisis ini terletak di mana gitu. Kayak tadi Ibu bilang kan hipofisis itu terletak di bawah otak besar. Nah, sedangkan kalau tiroid itu dia itu terletak di bagian atas pangkal tengkorak. Nah, kalau apa tadi namanya? Paratiroid. Paratiroid itu dia terletak di kelenjar, maksudnya dia itu berdekatan dengan kelenjar tiroid tapi di bawah kelenjar tiroid ya kalau paratiroid. Nah, kalau adrenal tadi itu dia terletak di atas ginjal. sedangkan pankreas dia di Lambung. Nah, baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, di sini Ibu akan membentuk kalian dalam 2 kelompok ya. Jadi kelompok pertama di situ ada Angel dan Linda. Ya. Dan kelompok kedua ada Leoni dan Aling ya. Tolong nanti dikasih tahu temannya yang udah hadir ya. Baik. Ini tugasnya. Baiklah anak-anak, waktu mengerjakan tugasnya itu selama 30 menit. Jadi dimulai dari sekarang ya, silakan untuk dikerjakan. Kan kertas kami sudah dicoret-coret. Baiklah Linda, silakan menjelaskan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fungsinya otak besar. Di sini ada beberapa fungsi dari otak besar. Yang pertama, medula oblongata sebagai pusat pengaturan gerak refleks, detak jantung, suhu tubuh, dan vasodilatasi atau vasokonstriksi, pelebaran atau penyempitan pembuluh darah. Yang kedua ada lobus parietalis sebagai pusat sensasi dan bicara. Yang ketiga lobus occipitalis sebagai pusat penglihatan. Yang keempat ada cerebellum sebagai pusat pengaturan gerak dan keseimbangan tubuh. Sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Baik, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan. Ya, silakan Angel menjelaskan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi struktur neuron. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. 3 ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk memberikan pengaturan terhadap kegiatan sel saraf pada tubuh manusia. Keempat ada akson. Akson berfungsi sebagai penghantar rangsangan dari badan sel menuju ke bagian efektor. Yang kelima ada selubung mielin. Selubung mielin berfungsi untuk membungkus kabel listrik yang bersifat isolator. Keenam, sel sakwan.
Sel sakuan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk neurit, dan membantu regenerasi neurit. Yang ketujuh ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah ujung akson. Ujung akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, silakan duduk. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi kita pada hari ini. Akan dilanjutkan lagi minggu depan ya untuk materi selanjutnya. Baik, Bu. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua kan. Yeay! Baik, karena tadi kita memulainya dengan doa, alangkah baiknya kita menutupnya juga dengan doa. Baik, silakan siapa yang ingin memimpin doa? Teman-teman, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sama-sama, Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang.